Setelah ayam broiler berumur masuk ke fase finisher, maka dikatakan ayam tersebut sudah memasuki periode akhir dari pertumbuhannya atau memasuki fase finisher. Dengan sendirinya, ayam membutuhkan penanganan yang berbeda dengan ketika masih berada fase starter. Untuk lebih jelasnya, berikut yang akan dijelaskan. Mulai dari pemberian ransum. Ketika memasuki fase finisher hingga waktu dipanennya, ayam broiler akan membutuhkan ransum makanan sejumlah 60-100 gram per ekor per hari. Pada fase finisher, ransum yang diberikan sudah tidak lagi berbentuk butiran biasa atau pelet yang kandungan proteinnya 19-22%. Namun, pemberian bentuk makanan tidak boleh dilakukan sporadis, melainkan dilakukan secara bertahap semenjak ayam hampir berumur 4 minggu, sehingga ketika menginjak umur 5 minggu, ayam sudah beradaptasi dengan ransum terbarunya. Selain dari pemberian ransum, ada poin penting di saat sudah memasuki fase finisher, yaitu seiring bertambahnya umur ayam, maka baik bobot maupun ukuran tubuhnya pun akan mengalami peningkatan. Untuk itulah, pengaturan tingkat kepadatan fase finisher ini juga harus diperhatikan, yakni 10 ekor per meter. Pada prakteknya, untuk penggunaan kandang seumur hidup atau ayam dipelihara dari umur 1 hari hingga dipanen dalam kandang yang sama, maka perlu dilakukan penjarangan. Penjarangan yaitu mengambil beberapa ayam ketika berumur 28 hari untuk dipindahkan ke kandang lainnya karena kandang tersebut sudah terlalu sempit untuk menampung ayam-ayam yang sudah berukuran besar. Nah, lalu poin ketiga yaitu penggunaan bahan liter. Dengan semakin bertambahnya ukuran tubuh ayam dan juga tingkat konsumsi ransumnya, maka kuantitas kotoran ayam pun akan semakin tinggi dan lantai liter akan mudah kotor, lembab, mengeras, dan basah. Untuk menyikapinya, maka penggunaan bahan liter harus sering dipantau secara khusus, termasuk menggantinya bila mana terlihat kotor, lembab, mengeras, atau basah karena air minum. Bila tidak, selain menjadi sarang bibit penyakit, lantai liter yang kotor dan terlalu lama digunakan bisa meningkatkan konsentrasi amonia dalam bentuk gas yang bisa berakibat buruk bagi kesehatan ayam, termasuk mengakibatkan stres dan menurunkan nafsu makan. Selain itu, agar ayam bisa merasa lebih nyaman dan untuk menghindari lepuh dada karena bobot tubuhnya yang semakin berat, maka ketebalan bahan liter bisa menjadi sekitar 10 cm. Selain dari penggunaan bahan liter, kepadatan kandang dan pemberian ransum, pengaturan ventilasi udara juga salah satu komponen yang penting dalam pemeliharaan ayam broiler. Diterususkan lagi, apalagi di saat sudah memasuki fase finisher. Peningkatan berat tubuh ayam pada fase ini akan diikuti dengan peningkatan jumlah kotoran di dalam kandang sehingga bahan liter jadi cepat kotor, lembab, dan berbau tungik. Untuk itulah, agar kondisi kandang tetap nyaman dan tidak berbau, maka ventilasi udara pun harus ditambah sehingga sirkulasi udara berjalan lebih cepat. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menambah jumlah kipas angin pada kandang atau dengan membuka tirai kandang lebih lebar agar sirkulasi udara lebih lancar. Nah, untuk penanganan terhadap pencegahan penyakit juga salah satu hal yang sangat penting untuk diawas dan dikontrol. Seperti penyakit yang sering menyerang ayam broiler pada fase ini adalah ngorok, berak darah, dan pilek ayam. Faktor penyebab dari munculnya penyakit tersebut sebagian besar adalah tingkat kebersihan kandang yang kurang terjaga dan bahan liter yang jarang diganti. Penggunaan peralatan yang belum disterilisasi dengan obat anti kuman hingga sirkulasi udara yang kurang lancar lantaran ventilasi yang masih kurang. Untuk itulah, semenjak ayam memasuki fase ini, finisher, setiap peternak harus lebih cermat, rajin, disiplin, dan menangani pekerjaannya mulai dari membersihkan kandang, memberikan ransum dan air minum, mencermati nafsu makan ayam, hingga lebih tanggap apabila ada gejala serangan penyakit tertentu dengan segera menanganinya agar tidak menginfeksi ayam yang lain.